Sering nggak sih kita lihat sebuah perusahaan terus bertanya-tanya, ini beneran bisnis yang bagus atau cuma ceritanya aja yang keren? Nah, membedakan keduanya itu adalah keahlian investor pro. Dan tenang aja, sebentar lagi kita bakal kasih Anda semua alat yang dibutuhkan buat melakukan hal yang sama. Ini dia, tantangan utama yang memisahkan investor pemula dari yang profesional. Kelihatannya emang ribet ya, tapi jangan khawatir. Sebenarnya ada sebuah kerangka kerja yang simple banget yang bisa jadi senjata rahasia Anda. Anggap aja ini kayak daftar periksa seorang detektif sebelum terjun ke TKP. Sebuah framework yang sederhana bisa diulang-ulang yang bakal memandu setiap kasus investasi yang Anda hadapi. Intinya, seluruh analisis kita itu cuma berputar di 3 pertanyaan ini aja. Apakah perusahaannya sehat? Apakah menguntungkan? Dan apakah harganya pas? Kalau Anda kuasai 3 ini, Anda udah punya modal kuat buat nilai perusahaan manapun. Oke, ini dia peta jalan investigasi kita. Kita akan bedah satu persatu, membangun kasus kita langkah demi langkah. Oke, investigasi dimulai. Pertanyaan pertama dan paling fundamental. Apakah perusahaan ini berdiri di atas fondasi yang kokoh? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Petunjuk pertama kita namanya current ratio. Gampangnya gini, ini tuh kayak kita ngintip isi dompet perusahaan buat mastiin mereka punya cukup uang buat bayar tagihan bulan ini. Seberapa cair sih dana mereka? Nah, angka sakti yang kita cari di sini itu di atas 1,5. Artinya apa? Artinya, buat setiap Rp1 utang jangka pendek, perusahaan punya Rp1,5 aset yang siap dicairkan. Wah, ini namanya bantalan pengaman yang sehat banget. Lanjut, kita punya debt to equity ratio. Rasio ini bantu kita ngerti, perusahaan ini besarnya karena banyak ngutang atau karena modal sendiri. Kuncinya gini, kalau rasio ini di bawah 1, itu artinya modal sendiri lebih besar daripada total utangnya. Ini sinyal bagus, menunjukkan perusahaan itu mandiri dan punya keuangan yang stabil. Oke, kita udah tahu perusahaannya sehat, fondasinya kokoh. Sekarang, yuk kita periksa mesinnya. Seberapa jago sih perusahaan ini mengubah penjualan jadi keuntungan beneran? Jadi ada 2 level keuntungan. Biar gampang, bayangin aja toko roti. Gross margin itu untung setelah dikurangi harga tepung sama gula. Nah, net margin itu untung bersihnya setelah bayar sewa toko, gaji karyawan, dan listrik. Itulah uang yang benar-benar masuk kantong. Margin yang pertama ini ngasih tahu kita seberapa untung sih produk atau jasa utama dari perusahaan ini sebelum dipotong biaya-biaya lainnya. Walaupun angkanya bisa beda-beda di tiap industri ya, tapi secara umum kalau gross margin di atas 40% itu pertanda yang kuat banget. Nah ini dia nih, rasio pamungkasnya. Ini nunjukin dari setiap Rp100.000 penjualan, berapa ribu rupiah yang beneran jadi untung bersih setelah semua biaya dibayar lunas. Kalau net margin bisa di atas 10%, itu tandanya bisnisnya efisien dan sangat menguntungkan. Lanjut, return on equity atau ROE. Sederhananya gini, untuk setiap Rp1 yang diinvestasikan sama pemilik, berapa sih untung yang bisa dihasilkan perusahaan? Ini kayak rapor buat manajemennya. Target kita di atas 15%. Ini nunjukin kalau manajemennya jago banget muterin duit investor buat nyiptain lebih banyak keuntungan. Oke, rasio berikutnya ini sedikit lebih dalam lagi. Namanya ROIC. Kalau ROE tadi cuma ngelihat modal dari pemilik, nah ROIC ini ngelihat semua modal yang dipakai, baik dari pemilik maupun dari pinjaman. Jadi gambarannya jauh lebih lengkap tentang seberapa efisien perusahaan secara keseluruhan. Sama kayak ROE, patokan emasnya juga di atas 15%. Oke, kita udah nemu perusahaan yang sehat, mesinnya kenceng. Tapi pertanyaan terakhir dan paling penting, harganya kemahalan nggak? Nah ini seninya. Kita kan sering dengar soal dividen ya. Tapi ada cara yang lebih cerdas buat ngelihat gimana perusahaan balikin keuntungan ke investor, yaitu shareholder yield. Ini nggak cuma ngitung dividen, tapi juga pembelian kembali saham, yang bikin saham kita makin berharga plus pelunasan utang. Ini gambaran total pengembalian nilai buat kita. Ini dia rasio valuasi paling klasik, PE atau Price to Earnings. Intinya, rasio ini cuma ngejawab satu pertanyaan. Berapa banyak investor rela bayar untuk setiap Rp1 laba yang dihasilkan perusahaan? Aturan gampangnya gini, kalau rasio PE di bawah 20, itu seringkali dianggap sebagai sinyal kalau harganya masih masuk akal atau bahkan murah. Rasio ini bisa dibilang sepupunya PE. Bedanya ini pakai arus kas bebas, bukan laba. Kenapa? Soalnya arus kas itu lebih susah dimanipulasi daripada laba akuntansi.
Ini adalah ukuran uang tunai real yang dihasilkan sama bisnis. Sama persis kayak PE, patokan di bawah 20 juga jadi sinyal kalau harga perusahaan ini mungkin menarik. Dan inilah rangkumannya. Semua petunjuk investigasi kita dirangkum dalam satu contekan yang powerful ini. Anda punya rasio buat ngecek kesehatan, terus buat ngukur mesin profitnya, dan terakhir buat nentuin harganya wajar atau enggak. Simpen ini baik-baik ya. Ini inti dari kerangka kerja kita. Nah, sekarang daftar periksanya udah di tangan Anda. Jadi pertanyaannya bukan lagi gimana caranya, tapi perusahaan mana nih yang mau dianalisis duluan. Selamat berburu!